Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan praktikum ekologi, yaitu acaranya estimasi populasi hewan yang bergerak cepat. Contohnya hewan yang bergerak cepat itu seperti belalang, capung, dan burung. Pada siang hari ini kita akan menangkap populasi belalang yang ada di persawahan sekitar kampus 4. Metode yang digunakan adalah metode CMRR, yaitu capture, mark, release, dan recapture. Langkah-langkahnya dengan cara menangkap hewan yang akan dicari, lalu menandai, terus dirilis dan ditangkap kembali. Metodenya sendiri, pertama yaitu menangkap hewan yang menjadi target menggunakan sweep net, karena kali ini kita menangkap belalang. Caranya seperti tadi, diayun bolak-balik 1-4 kali. Setelah hewan seperti serangga belalang tadi tertangkap, kita selanjutnya menandai. Penandaan kali ini menggunakan spidol yang tidak permanen, ditandainya di daerah pronotum atau di sekitar atas kepalanya. Setelah ditandai, belalang yang sudah tadi ditangkap kita rilis kembali. Kita rilis semua. Setelah tadi dirilis, setelah kita tunggu beberapa saat atau kurang lebih 5 menit, selanjutnya kita tangkap kembali untuk melihat apakah yang tertangkap itu yang bertanda atau yang tidak bertanda. Pada penangkapan yang kedua ini, individu yang sudah tertanda dihitung, lalu individu yang belum tertanda ditandai kemudian dihitung, dan akhirnya dimasukkan ke dalam rumus estimasi populasi. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi dilakukan sebanyak 5 kali untuk mengetahui estimasi populasi dari belalang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung estimasi populasi hewan bergerak cepat dengan metode CMRR. CMRR sendiri yaitu Capture, Mark, Release, Recapture, yaitu metode estimasi populasi yang dilakukan dengan cara menangkap, menandai, melepaskan, dan menangkap kembali sampel sebagai metode pengamatan populasi. Di sini ada beberapa kolom yang berisi simbol-simbol. Yang pertama S yaitu penangkapan ke, C atau N yaitu jumlah individu yang tertangkap, M yaitu jumlah seluruh individu yang telah terambil sebelumnya, T yaitu individu tidak tertanda yang tertangkap, R individu tertanda yang tertangkap. Semisal yang pertama itu S-nya semisal 1, penangkapan yang pertama ada 6. Untuk M, T, dan R dikosongin terlebih dahulu. Kemudian untuk penangkapan kedua ternyata didapatkan hanya 1 individu yang tertangkap. Untuk M, pengisiannya itu terakhir setelah T dengan R itu terisi terlebih dahulu. Nah, ternyata pas di individu yang tertangkap pada penangkapan kedua kan 1, dan ternyata itu tuh individu yang belum tertandai, maka diisinya di bagian T yaitu 1, sedangkan R yang individu tertanda yang tertangkap itu 0. Kemudian untuk penangkapan ketiga, semisal ada 4, di mana yang 3 itu belum tertanda dan yang 1 itu udah tertanda. Kemudian untuk penangkapan keempat, kita misalkan mendapatkan 3 individu yang tertangkap, di mana individu yang tidak tertanda itu 3, sedangkan individu yang tertandanya 0. Kemudian penangkapan kelima mendapatkan 4 individu, di mana individu semuanya itu dia belum tertanda, jadinya T-nya 4, R-nya 0. Kemudian untuk yang penangkapan pertama, MTR-nya diisi 0.
Lalu untuk menghitung atau mengisi kolom bagian M, yaitu jumlah seluruh individu yang telah terambil sebelumnya. Yang pertama itu kan yang jumlah individu yang tertangkap sebelumnya kan 6. Lalu yang penangkapan ketiga, yang bagian ketiga ini, dia itu 6 ditambah dengan 1 di bagian T. Jadinya 6 tambah 1, 7. Begitu selanjutnya, 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 tambah 3 yaitu 13. Begitu cara menghitung M. Kemudian lanjut untuk menghitung CM. CM ini diartikan sebagai C dikali M. Dimasukkan rumus sama dengan C dikali M sama dengan 0. Masukkan rumus lagi. Untuk mempermudah, lebih baik ditarik ke bawah aja, soalnya rumusnya udah ngikut. Kemudian untuk menghitung CM kuadrat, berarti masukkan rumus sama dengan CM pangkat 2. Ditarik ke bawah lagi. Kemudian menghitung M kali R. Lalu menghitung C kali M dibagi R. Masukkan rumus. Kemudian untuk menghitung C kali M bagi R, yaitu masukkan rumus lagi. Tapi kalau di Excel nanti kalau 0 dibagi 0, nanti hasilnya seperti ini. Jadi mendingan kita kan udah tahu kalau 0 bagi 0 itu 0. Diisi aja 0. Ini juga kan, ini pokoknya bilangannya dibagi 0 pasti hasilnya 0. Kemudian yang ini baru bisa dimasukkan rumus. Bagi R. Kemudian R kuadrat masukkan rumus lagi sama dengan R pangkat 2. R pangkat 3 R kuadrat bagi C Kemudian kalau sudah pemisalannya cuma sampai 5 ya, tapi kalau di lapangan beneran bisa sampai 45-an atau lebih gitu. Kalau sudah semua itu nanti dijumlah. Jumlah sendiri rumusnya sama dengan sum semua dijumlah dengan rumus sama dengan sum kita tarik aja ke samping. Udah. Begitu cara menghitung estimasi populasi hewan bergerak dengan cepat dengan metode CMLR. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah tabelnya sudah terisi semua dengan jumlahnya juga terisi, maka lanjut kita menghitung CMRR dengan metode Peterson dan metode Esmeyer. Yang pertama kita kerjakan dulu yaitu metode Peterson. Metode Peterson sendiri yang pertama rumusnya N sama dengan sigma C kali M per sigma R. Jumlah dari C kali M sendiri yaitu 116, jumlah dari R yaitu 1, maka N bernilai 116. Kemudian kita cari SE-nya dengan rumus akar sigma M dikali sigma N dikali sigma M kurangi sigma R dikali sigma N dikurangi sigma R per sigma R pangkat 3. Untuk sigma M yaitu 36, sigma N yaitu 18, sigma M 36 dikurangin sigma R-nya sendiri 1, sigma N 18 dikurangin 1 per sigma R pangkat 3 yaitu 1. Sama dengan akar 36 kali 18 dikali 35 dikali 17 per 1. Sama dengan akar 385560 per 1. Sama dengan akar 385560 sama dengan hasilnya 620,934. Kemudian menghitung selang kepercayaannya. Menggunakan rumus N plus minus kali T kali SE. T sendiri kita bisa dapatkan di tabel distribusi. N-nya sendiri 116 plus minus T-nya 1,68, SE-nya 620,934. 116 ditambah 1,68 kali 620,934, 116 ditambah 1043,162 sama dengan 1159,162. Kemudian yang dikurangin 116 dikurang 1,68 620,934, 116 kurangi 143,162 sama dengan 927,1624. Itu untuk metode Peterson. Kemudian lanjut untuk metode Esmeyer. Dia menggunakan rumus N sama dengan sigma C M kuadrat per sigma M kali R, yaitu 4424 dibagi 7 dengan hasil 632. Lalu kita cari variansinya dengan rumus var N sama dengan 1 per S-1 dikali sigma R pangkat 2 per C dikurang sigma M kali R per N. S sendiri kan 5 dikurang 1, sigma R pangkat 2 1
C-nya 18 min 7/632. 1/4 0,05 dikurang 0,01 sama dengan 1/4 dikali 0,04 yaitu 0,01. Kemudian kita cari standar error dengan rumus SE sama dengan akar N pangkat 3 dikali variansi dibagi dengan sigma MR sama dengan akar 632 pangkat 3 dikali 0,01 dibagi 7 sama dengan akar 2524360 dibagi 7 sama dengan akar 360622,8. Akar dari ini yaitu 600,52. Sekian itu cara perhitungan dengan metode Peterson dan Esmeyer.